Tuhan. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat di rumah disilakan duduk kembali. Kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini yang diangkat dalam Mazmur 55 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7 23. Mari kita baca, jemaat yang di rumah mengikuti. Kita membaca bersama-sama ayat 5 3. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Ayat 7. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang lain. Ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Pembacaan kedua dalam Keluaran 15 ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan melimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Puji Tuhan. Demikian dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ada 3 hal yang ingin disampaikan. Tema kita diangkat dari ayat yang ke-23. Aku ini percaya kepada Tuhan. Tema ini diangkat menunjukkan bahwa Daud seorang pribadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu di rumah dan kami di sini, kita sama-sama percaya kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi percaya kepada Tuhan. Dan kita yang percaya kepada Tuhan ini, kita semua sudah melihat bahwa manusia itu tidak terlepas dari tantangan, masalah, dan persoalan. Oleh sebab itu kita selalu percaya kepada Tuhan supaya mendapat solusi, mendapat jalan keluar untuk menghadapi setiap masalah. Kita tahu bahwa semua ibadah telah dibuat di rumah masing-masing. Jemaat mengikuti ibadah dari rumah. Mengapa demikian? Karena masalah yang kita sedang hadapi. Virus corona membuat kita semua harus tunduk dan taat, menghindar dan tinggal di rumah masing-masing. Oleh sebab itu kita lihat bagian-bagian firman sebagai solusi dalam menghadapi masalah di hari-hari ini. Pertama, ada 3 hal yang ingin disampaikan. Pertama, doa ratapan secara emosional. Kemudian yang kedua adalah relasi dengan Allah. Dan yang ketiga, serahkan kekhawatiran disertai ketaatan. 3 bagian firman ini kita akan tempuh pada beberapa menit ke depan. Mari kita lihat bagian yang pertama. Doa ratapan emosional. Doa ratapan adalah doa tangisan yang disertai dengan ucapan yang menyedihkan. Kalau kita membaca bagian firman ini, Daud berkata dalam pengembaraan, dia berdoa menangis. Ada kecemasannya, ada kegelisahannya, ada ngerinya, ada takutnya, ada gentarnya, dan ada berasa seram. Mengapa begitu? Dalam bagian-bagian firman lain dalam Mazmur 55 ini, dia bilang kalau ada masalah dari luar dia mampu atasi, tapi kalau masalah dari dalam dia tidak mampu atasi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sedang menghadapi masalah virus corona. Mungkin ada masalah yang kita mampu atasi, tapi ada masalah yang tidak mungkin kita atasi. Dan di situ bagian firman Tuhan terakhir, serahkan kepada Tuhan. Itulah bagian firman Tuhan. Jadi mari kita semua yang percaya kepada Tuhan, selalu ada doa yang kontinu.
tapi doa selalu kontinu. Yang dibuat oleh Yesus dalam Lukas pasal 22. Itu menjelaskan tentang bagaimana Yesus berdoa. Pasal 22 ayat 39. Dia biasakan diri untuk berdoa. Itu menunjukkan kepada kita, walaupun dia nakala selalu berdoa, apalagi kita bukan manakala, mari selalu berdoa kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah percayakan kita, sudah selamatkan kita, dia menjadikan kita menjadi anak-anak Allah, marilah kita berseru kepada Tuhan secara kontinu. Sehingga apapun yang kita hadapi, pasti kita selesaikan. Yesus mengajarkan kalau kita menghadapi masalah, masuk dalam kamar, kunci pintu, dan berdoa kepada Tuhan. Dia juga mengajarkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan, berserulah maka kita akan dijawab, kemudian cari maka kita akan mendapat. Langkah-langkah ini adalah solusi Tuhan untuk bagaimana kita menghadapi setiap masalah. Dan hari ini kita beribadah artinya bahwa kita cari jalan keluar bagaimana Tuhan mengatasi masalah virus corona di Indonesia dan di Papua bahkan di dunia. Dan langkah-langkah ini pertama adalah kita adakan doa secara kontinu. Tapi doa itu lain. Doa itu doa ratapan yang emosional, yang disertai dengan air mata, keluh kesah, mengharapkan sesuatu dari Tuhan yang dipercayainya. Karena ada masalah yang dia bisa selesaikan secara kerajaan, secara kepemimpinan, tapi ada masalah secara pribadi dia tidak mampu selesaikan. Oleh sebab itu mari kita selesaikan ini dengan cara lari kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua di sini berbicara tentang relasi dengan Allah. Apa yang membuat kita punya hubungan dengan Tuhan ini baik? Ada satu yang dijelaskan sejak ibadah Paskah itu sudah berulang kali setiap tahun. Secara kita buat setiap tahun itu terus bergilir dari tahun ke tahun. Bahwa dalam Keluaran pasal 12 itu mengingatkan kita semua bahwa ada ibadah Paskah tentang pengorbanan Tuhan Yesus pada Jumat Agung, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kemerdekaan, memberikan kebebasan kepada kita. Dan disitulah kita bebas dan memuji memuliakan Tuhan. Mengapa? Dasarnya adalah ada darah yang ditumpahkan. Maka itu Israel yang ada di dalam rumah-rumah mereka selamat. Mungkin kalau mereka diperintahkan masuk dalam rumah, oke, masuk dalam rumah. Tapi kalau tidak menyembelih domba, darahnya tidak dioles, itu juga sama saja, malah petaka datang. Jadi Tuhan minta kita dengar perintah Tuhan, tapi kita juga taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi masuk dalam rumah, korbankan masing-masing keluarga. Jadi tidak lihat orang lain, lihat dirimu sendiri, lihat keluargamu, dan selesaikan korban itu sehingga Anda luput dari malapetaka. Puji Tuhan. Jadi untuk membangun hubungan dengan Tuhan hanya satu syarat, darah anak domba, yang dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan darah itu Anda bisa mengetuk kerajaan sorga, dan sorga terbuka dan menurunkan tangannya, menurunkan bantuannya, dan kita mendapat jawaban, kita mendapat solusi. Dan itu yang dibuat oleh Daud waktu menghadapi masalah. Dia mengetuk Bapa di surga, mengetuk Tuhan bagaimana untuk mengatasi masalahnya. Sehingga Tuhan telah memberikan jalan keluar kepada dia. Dalam ayat yang terakhir Tuhan berkata, serahkan semua kepada Tuhan, karena itulah bagian Tuhan yang akan diselesaikan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang kedua mengajar kita bahwa kita harus selalu punya hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan, kita sudah mendapat penebusan. Dan sekarang sebagai manusia dalam perjalanan kehidupan kita, sering kita jatuh dan bangun. Banyak kali kita berbuat salahnya daripada yang benarnya. Maka itu Tuhan siapkan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosamu, maka Tuhan adalah adil, setia dan adil, akan mengampuni segala pelanggaran atau dosa-dosa kita,
Jadi itu penyucian yang selalu kita buat, ibaratnya seperti kita beli baju baru, kita pakai, tapi dalam perjalanan kita memakai baju baru itu, kadang-kadang kita salah duduk atau kita mungkin kena kotoran sehingga baju itu kotor dan perlu kita cuci, kita bersihkan. Disitulah proses kehidupan itu berjalan. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus sudah memerdekakan kita. Benar, kita harus mengaku dosa kita supaya ada penyucian dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin sebelum kita melangkah di bagian yang ketiga yang terakhir, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana orang-orang yang datang kepada Tuhan itu digambarkan waktu menghadapi masalah. Daud sebagai raja, dia lihat ternyata dia bisa mengatasi masalah, tapi ada yang tidak bisa diselesaikan. Bukti dari ayat 7 berkata, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, mencari, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Seorang raja, seorang pemimpin yang diurapi dan dipakai Tuhan, yang diangkat, dilantik Tuhan, pada waktu menghadapi masalah, dia tidak mampu, bahkan dia berpikir, seandainya Tuhan berikan dia sayap merpati, dia akan terbang. Dia akan terbang, tinggalkan masalah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa di tahun 70-an, 80-an itu ada lagu yang cukup terkenal yang dinyanyikan di Indonesia. Seperti sayapnya begini, seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Ku cari dunia yang lain. Untuk apa aku di sini? Seandainya dapat kau rasakan kejamnya dunia, tiada lagi keadilan. Untuk apa aku di sini? Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sebuah ungkapan menjerit, ungkapan perasaannya hancur karena situasi yang ada dalam dunia ini. Ya, seperti Daud berkata, seandainya Tuhan berikan aku sayap burung nasar, burung merpati, aku akan terbang daripada dunia ini, tinggal di tempat yang aman. Karena begitu berat masalah, persoalan, air mata, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, kejahatan ini ada di depan mata kita. Bahkan sampai kepada kematian, virus corona yang menghajar dunia ini, semua orang daripada mati. Dan luar biasa virus ini. Itulah sebabnya kita berpikir bahwa kira-kira jalan keluarnya bagaimana. Sementara Daud berpikir tentang jalan keluar itu, bagian ketiga dia menyimpulkan di bagian ketiga ayat yang ke-23 menjelaskan begini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya, puji Tuhan. Bagian ketiga adalah serahkan segala kekhawatiran disertai ketaatan. Contoh dalam perjanjian lama, ada seorang wanita janda disarpat bersama anaknya perempuan. Tuhan mengizinkan kelaparan terjadi, kekeringan terjadi. Kemudian datang seorang nabi yang diperintahkan Tuhan untuk datang kepada seorang janda ini. Kemudian Tuhan perintahkan dia untuk hidup dengan janda ini. Kemudian Tuhan memerintahkan janda ini untuk harus melayani seorang hamba Tuhan, Nabi Elia. Nabi Elia tiba di sahabat dan meminta supaya ibu janda memberi air minum, dan itu dilayani. Kemudian Elia minta supaya ibu janda melayani dengan roti. Sedangkan ibu janda berkata, roti tidak ada kecuali tepung sedikit dalam buli-buli dan minyak yang ada. Itu cukup untuk ibu janda dan anaknya. Tetapi ternyata Elia berkata, itu benar, tapi layani dulu untuk dia. Dia mendahulukan Nabi Allah, perintah Tuhan, dan akhirnya ibu janda lakukan. Ibu janda lakukan itu, membuat roti dan layani Nabi Elia. Dan setelah itu membuatnya bagi dia dan anaknya. Alkitab menjelaskan dalam satu raja-raja bahwa tepung tidak pernah habis dan minyak tidak berkurang. Dan itu yang terjadi. Mengapa? Ada penyerahan hidup, ada penyerahan kebutuhan
menjadi bagian kita, tapi kita masih melayani orang lagi. Dan itu Tuhan menjadi jaminan bagi ibu janda dan nabi itu. Dan ternyata nabi itu diberkati, dan lebih lagi ibu janda diberkati. Jadi seragam itu disertai ketaatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Contoh kedua, ibaratnya si A mengirimkan barang ke Jakarta kepada si B, tapi dengan catatan dia harus pergi ke kantor pos, dia harus menyimpan barangnya, dan dia harus membayar harganya. Begitu membayar harga sesuai dengan berat barang, maka barang itu akan tiba di tujuan di Jakarta kepada si B. Kenapa? Dia tahu ada kebutuhan yang kita butuh. Kita mau supaya virus corona pergi, tapi Tuhan minta ketaatan. Harus ada nilai yang harus dipersembahkan, harus ada korban yang harus dipersembahkan, harus ada harga yang harus diberikan supaya kita memperoleh berkat dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah berdoa, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Mari kita hidup taat dengan tinggal di rumah, beribadah di rumah, cuci tangan, pakai masker, jangan sentuh orang, jangan keluar, dan tinggal, maka kita akan selamat. Taat, maka kita akan diberkati Tuhan. Jadi sudah serahkan, sudah berdoa, tapi kita butuh juga ketaatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jadi mari kita semua mau percaya kepada Tuhan dan tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tema kita hari ini, aku ini percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu di rumah percaya kepada Tuhan. Pemuda remaja percaya kepada Tuhan. Papua percaya kepada Tuhan. Indonesia percaya kepada Tuhan. Dunia percaya kepada Tuhan. Maka kita akan luput dari malapetaka ini, daripada virus ini. Dan kita harus taat kepada Tuhan supaya kita diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Akhirnya doa harus disertai dengan ratapan, tangisan, air mata, keluh kesah disampaikan kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus membangun hubungan, selalu kontak dengan kerajaan sorga, selalu kontak dengan Bapa di sorga. Karena bukankah dia Bapa, berarti kita anak sangat dekat. Kita bantu dia, minta tolong, dia pasti serahkan pertolongan kepada kita, dan dalam kedua kita memperoleh. Yang ketiga, kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, tapi juga kita taat supaya kita diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Kesimpulannya satu, aku ini percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang benar untuk goyah. Percaya dulu. Yang kedua, waktu dengar perintah Tuhan dan taat, maka diberkati hidup dan keamanan terjamin. Bukankah dalam Keluaran tadi dijelaskan, dengar perintah Tuhan, taat, maka Tuhan akan tidak mendatangkan kutuk, tidak mendatangkan sakit penyakit, tapi kita ada dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan kiranya kita semua diberkati, jemaat yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan, dan saya percaya kita semua diberkati. Marilah kita percaya kepada Tuhan, selalu berdoa, punya hubungan, dan kita mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Yang tidak bisa kita kerjakan, serahkan kepada Tuhan.